Bu, berarti yang paling kita pengen sejatinya adalah surganya Allah. Itu tuh iman tuh yang bicara tuh. Nah, kadang kalau ditulis kayak gitu, kadang hawa nafsu ikut bermain. Ya. Walaupun dunia tuh bukan berarti buruk. Banyak para nabi atau para sahabat itu dikasih dunia, tapi dunianya jadi kebaikan bagi mereka. Tapi sejatinya semuanya pengen kembali ke surganya Allah. Antara mimpi dan kenyataan, esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara, cinta. Dialah Allah yang menjadikan bunda-bunda, AA, teteh, kakak yang bisa hadir di sini adalah dipilih olehnya. Sejatinya bukan karena kitanya yang sudah salih, bukan karena kita yang sudah berusaha. Meskipun masjidnya 5 langkah depan rumah, niatnya sudah ada, Allah tidak izinkan, gak akan nyampe demi Allah. Ya, maka semoga setiap nikmat dari Allah ketika kita bisa sampai ke tempat yang mulia ini selalu bisa kita jadikan jalan tambah dekat kepadanya. Dan semoga semua yang telah hadir di sini nanti pulang dalam keadaan sudah tidak membawa dosa sama sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita untuk istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir nafas kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Majelis Ta'lim Mar'atus Shalihat, okay? Ya, yang kok nggih kayak di Jawa ya, yang menjadi wasilah diadakan kajian ini, juga bunda-bunda yang dirahmati Allah. Semoga repotnya, perjalanannya, ongkosnya Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, insyaallah. Ya, izin kita sama-sama ngaji bareng. Ini perlu ta'aruf lagi dulu berarti? Nggak usah, ya? Sedikit ya, harus ya. Ya, ini pertama kali dengan Mar'atus Shalihat. Tapi kalau di alatifnya kesininya sudah pernah, tapi ngaji di sininya baru ini pertama kali. Ya. Perkenalkan, biasa disebutnya di situ Kodenis ya. Kenapa Koko? Karena Sonjongki. Iya, karena dia kakak. Ya kalau orang Cina dipanggilnya Koko ya. Sama satu lagi, karena laki-laki. Karena kalau perempuan, ya. Berarti pertama kali ketemu ya, insya Allah. Bismillah. Di situ nama Indonesianya Denis, nama Tionghoanya Lin Chin Fu. Ulangi. Lin Chin Fu. Nah, gitu ya, tenang ya. Ini nggak usah dimurojaah, nggak usah diapalin ya. Lin itu marganya, Chin dari kata Chin Fu artinya emas. Fu dari kata Xingfu artinya blessing, berkah. Jadi banyak emasnya, banyak berkahnya. Tapi kalau meninggalnya nggak dalam keadaan Islam mah nggak ada artinya, rugi ya. Kita nggak bisa memilih takdir pengen terlahir jadi laki-laki atau perempuan atau di keluarga yang mana. Karena kalau mungkin bisa, mungkin semuanya pengen jadi Rafathar ya. Tapi enggak juga sih ya. Di TV dunia bukan berarti dimuliakan ya, insya Allah. Dan kelahiran tahun 1991. Berarti umur berapa? Udah kepala 3 ya. 31. Dan dulu TK sampai SMA-nya sekolah Katolik di Bogor. Lalu kuliah di Bandung di situ di Buah Batu, Telkom. Cuman licik dah, pas saya di situ mah masih STT. Begitu lulus jadi Telkom University kan. Lebih gaya ya. Udah jadi university. Begitu selesai 2012 lulus di Jakarta setahun setengah, terus di Thailand 3 tahun. Ya. Di Thailand 2 tahun kerja, setahun lagi usaha. 2 tahun kerja di sana sebagai IT di kasino. Tahu kasino, Bu? Nah, iya ya. Bukan temennya Dono ya. Kasino, tempat orang yang judi. Lalu setelah 2 tahun akhirnya resign, berhenti. Sisa setahun di Thailandnya lagi ngapain? Setelah resign buka kasino sendiri ya. Malah tambah tenggelam. Makanya
bisa kumpul di sini sama bunda-bunda itu nikmat dari Allah, karena Allah bolak-balikan hati bundanya mau ngobrol sama mantan bandar judi ini. Kalau mungkin kenalnya sama Ko Denis yang dulu mungkin nggak sudi ya. Dan perkenalkan, ini bidadari saya, pasangan sedunia seakhirat insya Allah, partner dakwah ya, yang dulu saya mikirnya ketika akhirnya sudah taubat, terus kan jodoh itu kalau di Quran surat ke-24 An-Nur ayat 26 yang minimal terjemahannya semua hafal ya, wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, begitu juga sebaliknya. Maka jodoh itu cerminan diri. Maka kalau pengen dapat yang baik ya jadi baik dulu, ibarat jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu Allah jadikan kaya. Maka kan nggak pernah dapat email atau notifikasi yang menyebutkan bahwa selamat Denis, tobat Anda yang kemarin udah diterima. Nah, kan nggak ada kayak gitu ya. Jadi gimana nih ngukur pengen tobat, pengen memperbaiki diri? Ternyata ingat, wah jodoh itu kan cerminan diri. Kalau misalkan diri ini yang tidak baik, terus berusaha mendapatkan yang baik, terus dianya menerima mudah-mudahan. Apakah mungkin Allah sudah menerima tobatnya? Mudah-mudahan ya, sehingga akhirnya Allah bolak-balikan hatinya Teh Yunda mau menerima ya. Karena sekali lagi, karena kalau misalkan tobatnya misalkan tobat sambal gitu ya, kan memang secara logikanya yang sukanya ngaji biasanya naksirnya sama yang suka ngaji lagi. Jarang ada yang sukanya minum minuman keras tiba-tiba naksirnya sama yang ngapalin Quran, atau sebaliknya ya. Lagi ngapalin Quran terus ada orang mabok lewat, ih ganteng, ih naksir. Enggak ya, kagok, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang layakan diri dulu di hadapan pencipta jodoh. Bismillah, insya Allah kalau sudah dianggap layak oleh sang pencipta jodoh, mudah Allah kirimkan yang baik. Sehingga berharap mudah-mudahan bidadari di samping ini adalah mudah-mudahan ciri taubat yang dulu saya lakukan diterima oleh Allah ya. Mohon doanya Bu ya. Ya udah, maka kalau udah kayak gitu nanti Teh Yunda juga perkenalin diri lebih lanjut. Biasa dipanggilnya Teh Yunda, nggak mau dipanggil Ustazah katanya ya. Dan yang penting kita ngajinya sukses ya. Gimana ngaji yang sukses Teh? Bukan ngaji yang selepas dari pertemuan ini langsung hafal banyak ayat dan hadisnya. Bagus sih etage ya. Tapi yang lebih baik lagi adalah selepas dari pertemuan ini tambah dekat sama Allah. Yang bisa jadi di luar ada yang sambil jualan lagi diuji sepi sama Allah. Padahal nikmat, karena sepi jadi bisa ngedenger apa yang diomongin di dalam. Pulang-pulang dia yang tambah banyak sujudnya, dia yang tambah banyak tobatnya. Nah berarti dia yang sukses ngajinya. Daripada yang mungkin sudah ada di dalam sini terus terbesit dalam hati, naon sih etang kongko ngomong wae di depan, bahasannya juga udah pernah didengar semua, basi gitu. Terus pulang-pulang tidak pengen tambah dekat sama Tuhannya. Ya udah, berarti masih belum berhasil. Ya, dah enak dah ngaji mah tinggal menyampaikan yang pasti benar. Karena kalau kita bicara tentang bisnis misalkan, kata saya, strategi marketing paling tepat buat bisnis kamu harus dengan cara ini. Menurut saya benar, menurut orang lain belum tentu. Karena standarnya akal manusia. Tapi kalau bicaranya tentang Islam, tentang agama, lebih enak Bu. Jadi jangan ragu bicara tentang agama deh. Karena kalau bicara tentang agama itu, kita menyampaikan misal, teman-teman, orang muslim wajib sholat loh. Siapa yang berani bantah? Dari kiai sampai tukang mabok juga. Nah, sih benar ya. Jadi tugas kita cuma memastikan yang akan disampaikan itu benar. Gimana cara menyampaikan sesuatu itu harus benar? Maka harus bersumber dari yang maha benar. Oh di Quran ada, oh di hadis sahih ada ya. Sisanya biar tambah sempurna, jangan berani menyampaikan sesuatu kalau diri sendiri belum mengamalkan. Orang mah bebas sih dongeng apa aja gitu ya. Teman-teman, ayo sholat duha tapi sendirinya belum pernah gitu. Ya
Kedengeran mah kedengeran, tapi hati itu hanya bisa disentuh hati. Ya, misalkan, nah kamu jangan ngerokok ya. Wah, bari ngebuang ya. Si anaknya kayak bingung ya, dibilang jangan tapi dilakuin. Oke, bismillah. Kita temanya hari ini adalah up and down. Pasang surut kehidupan ya. Atas dan bawah, naik turun. Masya Allah. Nah, tapi pengen tanya dulu, gimana ini Bu suasana hatinya? Hah? Alhamdulillah. Diganti dah bentar. Gimana suasana dompetnya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggak perlu banyak, yang penting Cukup. cukup ya. Cukup buat beli rumah baru, buat beli gelang baru. Insya Allah. Maka tenang. Ketika kita bicara lagi hidup kayak gini nih, ini masih pada hidup kan ya? Coba yang mati angkat tangan. Nah, masih ada hidup berarti ya. Nah, yang masih pada hidup, yang namanya naik turun pasti. Nggak cuman kehidupannya, hati kitanya juga bulak-balik naik turun. Makanya dalam bahasa Arab hati itu kan kolbun ya. Bukan mobil kolbun ya, ada lagi ya. Kolbun. Nah, kolbu itu berasal dari kata kulub, yang berarti bolak-balik. Makanya salah satu doa yang paling sering dikumandangkan Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan aku pada agamaku. Ya. Karena memang naik turun. Nah, naik turunnya ini kadang ada yang membuat kita dalam kehidupan ya, ada yang membuat kita sedih, ada yang membuat kita tertawa, bahagia. Semua pasti ngalamin. Dan nggak ada orang yang seumur hidup dari lahir sampai detik ini menderita terus nelongso ya. Sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit buaya, keserempet angkot, lengkap semua ya. Dan juga nggak ada yang dari lahir sampai detik ini selalu bahagia, ya. Sehingga kita kadang mikir nih, kok kalau Allah sehebat itu, seberkuasa itu, kenapa nggak Allah kabulin doa setiap manusia? Mudah nggak bagi Allah? Mudah. Kan Allah itu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Surat apa? Yasin. Bagus. Ayat ke berapa? Bukan, terakhir fasubhanalladzi. Nah, ayat terakhir ayat 83. Itu satu ayat sebelum terakhir ya. 82. Bahwa Allah kalau sudah berkehendak tinggal berkata jadi, maka jadilah. Ya, maka kalau ternyata walaupun mudah betul bagi Allah mengabulin semuanya, tapi masalahnya kalau semua permintaan manusia dikabulin sama Allah, bakal jadi masalah baru. Contoh, ibu semua pengen sehat, pengen, coba dikabul sehat semua ke Allah. Satu dunia nggak ada yang sakit, bangkrut rumah sakit, apotik udahan, fakultas kedokteran nggak laku. Malah jadi tempat uji nyali, kosong soalnya ya, sepi. Atau misalkan yang lain, semuanya pengen kaya, boleh kaya nggak apa-apa. Apalagi kalau kayanya, kok saya pengen kaya karena pengen berangkatin orang tua haji, bagus. Tapi kalau satu dunia dikabul kaya sama Allah, bisa jadi Bandung ini udah jadi gunung sampah, karena nggak ada yang mau bersih-bersih, ya. Bisa jadi bunda udah gondrong semua sampai betis, nggak ada yang mau jadi tukang potong rambut. Bangunan ini nggak ada, karena nggak ada yang mau tugas ngebangun, ya. Jadi itu justru pertolongan Allah. Apapun peran kamu, mau menderita kayak, mau bahagia kayak, ada yang udah jadi petinggi negara pun masih ada stresnya, ya. Lagi sibuk di pengadilan tuh ya, Sambo ya, Insya Allah. Mau jadi apapun perannya, selagi nurut sama yang punya dunia, aman weh, dunia mah tenang aja, ya. Nggak cuma di dunianya aman dan selamat, nyampe alam setelah kematian juga, ya. Jadi dengan peran kita masing-masing, doa kita ada yang belum dikabul, itu semuanya bagian dari pertolongan Allah, ya. Jadi kalau ada keinginan kita yang belum dikabul, mikirnya kayak gini. Kalau, nah itu ada anak-anak ya. Anak-anak itu suka makannya coklat sama permen.
Kalau nggak pengen makan nasi, nggak pengen makan sayur, nggak pengen makan daging, pokoknya pengen coklat sama permen terus. Ibu sebagai orang tuanya ngasih nggak? Nggak. Si anak bakal ngomong, mamah mah pelit, jahat, katanya sayang sama aku, kok nggak dikasih? Sekarang saya tanya, Bu, ibu nggak ngasih permen karena sayang atau karena benci? Sayang, karena takut si anak sakit gigi. Nah, tapi kadang kita yang kayak si anak kecil itu kalau ke Allah, katanya Allah hebat, katanya kalau doa bakal dikabul, tinggal minta ke Allah. Ini nggak dikabul-kabul, udah berapa tahun tahajud misalkan, malah terjadi sesuai bertentangan dengan yang diinginkan. Kemarin ada yang cerita, kok 6 tahun, kok 6 tahun naon, 6 tahun tahajud minta dia jadi calon pasanganku, sekarang dia datang kok, tapi ngasih undangan karena nikah sama yang lain. Ajib. Di telinganya hanya terdengar suara krompiang, tapi dari dalam dada ya. Kan Masya Allah, ketika bicara seperti itu ya sama-sama. Ketika bisa jadi kita ngerasa ini Allah nggak ngabulin, wah ini kacau urusan saya kalau nggak dikabul. Padahal sama, si anak itu tidak dikasih permen adalah pertolongan untuknya, karena dia belum tahu kapan masih berhenti. Ya, kita juga Bu kalau diikutin Bu ya, kan kalau kita pikir nih, gimana manusia seperti nabi, para nabi, orang-orang soleh terdahulu itu punya akhlak yang mulia. Apakah dengan cara Allah kabul semua keinginannya, atau justru banyakan yang gak dikabul sehingga dia menjadi kuat, sabar dan tawadu? Justru karena gak dikabul-kabul ke Allah sebagian dikabul, sebagian tidak. Ya. Kalau kita bicara contoh di pesantren ya, 95% anak yang bermasalah itu ternyata sumbernya adalah di rumahnya jadi sultan. Salah nggak pernah dimarahin, malah pembantunya yang dipecat. Jadi ketika ketemu peraturan, nggak bisa dia ngerasa kebenaran itu adalah dirinya. Jadinya nggak bisa berfungsi dengan baik sebagaimana fungsi sosial masyarakat seharusnya. Ya kita kalau misalkan semua serba kepengen dikabul, atau bahkan punten ya, kadang ada yang nanya, kok apa sih hikmahnya Allah ngasih ujian kita sampai sebegitunya? Ya, salah satu hikmahnya adalah kalau sampai manusia itu ada masalah, doa dikabul, ada masalah, doa dikabul, ada masalah, doa dikabul, gitu ya terus. Maka seolah-olah Allah itu cuman jadi alat supaya keinginan kita dikabul. Itu na'udzubillah Bu. Nggak gitu kok, tapi buktinya ternyata ada yang punten pas lagi nggak ada masalah, udah we kendor ibadahnya. Ya. Jadi Allahnya seolah-olah cuma jadi alat. Maka hikmahnya Allah ngasih ujian kepada kita itu salah satunya adalah memang untuk supaya kita, iya ya Allah ya, ini masalah teh kecil, uang saya banyak, teman banyak misalkan, kok nggak beres-beres? Ternyata bener, saya cuma hamba. Kalau nggak ditolong olehmu, nggak bisa apa-apa. Akhirnya manusia ini lepas dari ketakaburannya, kesombongannya, nunduk lagi, sadar. Nah, itu hikmah yang sebenarnya. Ya. Karena kalau nggak karena itu, ya ini dia masalahnya ya. Bu, mumpung bawa kertas nih, ditulisin ya, saya pengen survei ini lagi. Atau di handphone juga boleh, bangga. Ketika kita bicara up and down kehidupan, saya pengen tanya, apa sih yang paling membuat ibu bahagia, teteh bahagia? Sok mangga tulisin, ya, mangga. Apapun boleh Bu. Mau siapa? 7 personil BTS semuanya mualaf, terus jadi suami ke-1 sampai ke-7 ibu, maruk amat Bu. Ya. Yang pengen punya rumah 4, 7, 19, mangga tulisin aja. Mumpung hayal ya. Bebas. Apa yang paling membuat ibu bahagia? Sok enggak? Ya. Saya izin sambil minum ya.
Udah kebayang Bu? Sok udah dulu nulisnya ya. Yang penting udah ketulis minimal ya 2, 3 atau lebih juga nggak apa-apa. Punten, izin dijawab dengan jujur pertanyaan ini. Siapa yang di daftar tersebut menuliskan surganya Allah, angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Masya Allah. Gimana kata si ibunya? Hah? Ada yang nanya gimana? Iya, tadi kan suruh tulis ya apa yang membuat kita bahagia. Siapa yang di dalam daftar tersebut tuh menuliskan surganya Allah? Angkat tangan. Insya Allah ya. Tapi punten ya. Ini punten nanya. Pasti pengen ke surga, pengen? Kalau Allahnya bertanya kepada kita, semua yang kamu harapkan yang udah ditulis atau yang sudah dibayangkan, semuanya akan dikabul ke Allah. Kecuali satu, tidak ada tempat untukmu di surganya. Mau? Enggak, sepakat tuh, keras jawabnya. Atau dibalik, semua permintaan atau harapan kita satu pun mau dikabul ke Allah. Pokoknya hidup teh menderita we pokoknya. Tapi Allah cuma janji satu doang. Kusediakan tempat terbaik untukmu di surganya. Mau? Bu, berarti yang paling kita pengen sejatinya adalah surganya Allah. Itu tuh iman tuh yang bicara tuh. Nah, kadang kalau ditulis kayak gitu, kadang hawa nafsu ikut bermain. Ya. Walaupun dunia tuh bukan berarti buruk. Banyak para nabi atau para sahabat itu dikasih dunia, tapi dunianya jadi kebaikan bagi mereka. Tapi sejatinya semuanya pengen kembali ke surganya Allah. Nah, kabar buruknya kita itu bukan makhluk yang maha tahu. Ya. Kita bahkan gak kenal sama diri kita sendiri. Contoh, siapa yang tahu jumlah giginya ada berapa? Angkat tangan. Saya kok 2. Oh, ternyata emang tinggal 2 ya, gampang hitungnya. Tapi gak pernah ngitung ya. Nah, Allah tahu. Jangankan jumlah gigi kita, Allah tahu berapa jumlah rambutnya, berapa senti panjang ususnya, kapan meninggalnya, ada Allah yang atur. Nah, maksudnya apa? Karena kita bukan makhluk yang maha tahu, makhluk yang tidak tahu, maka jangan sampai ketika yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu. Ya Allah, kenapa gini? Saya kan doanya gak begini. Kenapa gak dikabul? Padahal kan yang bagus itu seperti ini. Cek saha. Ya, kata siapa? Ya. Jadi ketika itu kabar buruknya, maka sekarang kabar baiknya. Tempat kita meminta itu yaitu Allah. Ia adalah zat yang paling tahu tentang diri kita karena ia yang menciptakan. Dan ia gak cuman maha tahu, tapi juga yang paling sayang kepada diri kita. Kalau ditanya siapa yang paling sayang sama diri ini, jawabannya adalah Allah. Allah lebih sayang sama kita daripada kita sayang diri sendiri, daripada orang tua kita sayang sama kita. Allah jauh lebih sayang. Ya. Jadi seharusnya menjadi tenanglah kehidupan orang beriman karena sadar dirinya sedang diurus oleh yang maha tahu dan maha baik. Ya. Tapi kadang kita lebih percaya misalkan kayak ke pilot, nggak tahu siapa pilotnya, nggak kenal, tapi selagi katanya mah cenah profesional, berarti aman ini penerbangan. Ya. Ke pilot itu bisa percaya, tapi kadang ke Allah, Bu, nggak. Salah satu syarat manusia lahir ke dunia teh karena rezekinya udah Allah tentuin dari waktu masih di rahim. Ya. Kalau memang belum Allah tentuin rezekinya, nggak akan Allah lahirin. Alasan kita masih hidup hingga detik ini karena semua rezeki yang udah Allah bikin perjanjian waktu kita masih di alam rahim itu belum kita terima semua, Bu. Makanya masih hidup. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, terkapar, nggak bisa nyari duit, nggak bisa kerja. Kata Allah masih ada rezekinya, nyampe lewat infus. Ya. Siapa yang tadi kesini udah sarapan? Ya. Makan apa? Ayam? Ikan? Nasi goreng ya. Ada yang makan ikan nggak atau ayam? Ya? Ada ya. Nah, kalau kita mikir ya, silakan dihitung berapa jarak langkah kita ke piring dan jarak si ayam itu nyampe piring kita. Jauhan mana?
Ayam mah di darat keneh kok. Makanya saya tanya, lauk ikan lagi berenang ngojai di laut belah mana, ditewak tiba-tiba jadi makanan mateng, kadang gratis kita nerimanya gitu ya. Terlalu banyak kalau mau dihitung ya. Dan kabar baiknya sekali lagi adalah Allah adalah yang akan paling berusaha untuk nyampein kita ke surganya, tanda kutip ya, karena Allah tuh nggak perlu berusaha, semuanya mudah bagi Allah. Tapi Allah yang paling akan aturin gimana caranya kita bisa nyampe surga. Karena tadi udah sepakat kan, semuanya nggak kita terima, nggak dikabul Allah, tapi dapat surga mau? Karena Allah tahu nih orang nggak akan nyesal kalau udah nyampe surganya mah. Ya, seberat-beratnya hidup penderitaan di dunia. Kayak contoh ya, ada surat yang disunahkan dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat, surat Al-Kahfi. Ada berapa ayat? 110. Surat ke berapa? 18. Muntas, barakallah. Di dalamnya ada kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir ya alaihissalam. Dari ayat 60 sampai 82. Udah pernah baca terjemahannya minimal? Ya, kan Nabi Musa ikut sama Nabi Khidir terus komplain, protes tentang 3 hal. 1, tentang perahu yang dilubangi. 2, ada anak kecil lewat dibunuh. Yang 3, ada mereka minta dijamu di suatu kota, terus nggak ada yang mau menjamu. Pas pengen ninggalin kota tersebut, ada rumah anak yatim mau roboh, malah dibangun ulang oleh mereka. Kata Nabi Musa dengan kebaikanmu ini seharusnya kamu layak kita diberi makanan oleh penduduk kota ini, tapi tidak ada satupun yang ngasih. Ya, 3-tiganya akhirnya dijawab oleh Nabi Khidir. Tapi saya pengen fokus sama yang nomor 2, Bu. Kan Nabi Musa nanya, naonan, nggak pakai bahasa Sunda ya. Nabi Musa nanya, kenapa engkau membunuh anak kecil bi ghairi nafs, masih belum ada dosa? Di akhir perjalanan kan dijawab, ini kehendak dari Tuhanmu, karena anak ini nanti akan murtad dan mengajak sekeluarganya murtad. Sekarang coba kita pikirin 2 skenario ini ya. Kalau ternyata si anak ini tetap hidup, jadi orang, bahkan dia jadi tokoh, jadi presiden, jadi konglomerat, dan seumur hidup gak pernah cekcok sama orang tuanya, selalu bahagia sama orang tuanya. Tapi punten, meninggal sekeluarga murtad, nyampe surga nggak? Enggak. Ya. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua, si anak nih meninggal dalam keadaan belum akil balik, berarti belum punya dosa. Nyampe surga nggak? Nyampe. Berarti anak udah nungguin tuh di sana. Dan misalkan dari waktu si anak meninggal sampai si ibu meninggal juga, itu misalkan ada jarak 40 tahun. Dan selama 40 tahun si ibu setiap malam ngejerit nangis, ya Allah anak saya meninggal ya Allah, tanpa Allah kasih tahu apa maksud Allah dari kejadian tersebut. Nangis setiap malam mempertanyakan, ya Allah anak saya lagi main depan rumah dibunuh orang, ya Allah, di mana keadilanmu, mempertanyakan, Masya Allah. Tapi walaupun sedih, sampai meninggal masih menjaga iman dan Islamnya. Berhasil nyampe surga nggak ujung-ujungnya? Nyampe. Kalau ke surga, ketemu lagi nggak sama anaknya? Sehingga apalah artinya capek sebentar di dunia kalau ujung-ujungnya bisa dapat nikmat yang abadi, daripada bahagia sebentar di dunia tapi berakhiran kepada siksa yang abadi. Nauzubillah. Sehingga punten, kalau yang sekarang datang ke sini di hati itu ada ganjalan karena misalkan sedih, ada masalah, ada ujian, entah di rumahnya, di tempat kerjanya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan pasangannya, dengan siapapun, pokoknya hati gak enak, ketahuilah Allah sedang melakukan itu supaya kamu tambah dekat ke surga. Lihat, saking Allah pengen keluarga ini nyampe surga, Bu, Allah lebih ridho nyuruh seorang nabinya buat bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting mereka sekeluarga ke surga. Udah, Allah mah nggak caper, tapi sambil dikasih tahu maksudnya ini, enggak, tunggu ya di hari akhir. Meskipun si hamba, ya Allah kiki kita ingamat ya. Jadi ya nggak masalah, tenang aja ya. Daripada punten seumur hidup bahagia tapi nggak nyampe surga, mau
Enggak kan? Kan iya berarti. Rela sebagian atau bahkan banyak keinginan kita ada yang tidak dikabul, tapi berujung ke surganya Allah, mau? Ya udah tuh. Jadi kadang up and down kehidupan, masalah kita hidup teh kadang cara menyikapi masalahnya, kadang tuh nggak usah pakai tips, trik, strategi, formasi gimana cara, enggak usah, udah. Semudah kita ganti sudut pandang bisa beres sendiri itu masalah. Ya contoh ya, ini saya minum sampai habis, kata saya ini masalah nih harus dibuang karena jadi sampah. Tapi coba kata pengusaha daur ulang, dikumpul gitu Bu. Kalau di Bogor mah nyampe ada profesinya teh BCA, tahu BCA? Bancok cangkang aqua. Jadi kalau disebutnya di sana teh ini cangkang aqua, padahal mah botol ya. Nggak tahu ya bahasa Sunda tuh suka gitu ya. Kalau beli DVD juga dulu, mang ya cangkangna tuh disebutnya cangkang ya, Insya Allah. Jadi seperti itu. Jadi nggak masalah. Sejatinya kita sedang didekatkan ke surganya Allah. Dan sebelum nanti ke Teh Yunda ya, saya izin bercerita salah satu keunikan Islam yang dulu saya dapati. Karena dulu kan TK sampai SMA sekolah Katolik, dan juga keluarga besar terutama dari ayah Buddha. Ya, jadi kurang lebih tahu di Buddha, di wihara itu seperti apa. Cara Islam mandang masalah itu unik. Kalau di kepercayaan lain, masalah itu sesuatu yang harus kita hindari biar kamu bisa bahagia. Jadi hidup teh memang tujuannya pengen bahagia. Sehingga semua agama memang akan menganjurkan berbuat baik. Tapi agar orang lain nanti pas ada masalah bantuin kita, agar orang lain gak nyari gara-gara sama kita. Makanya kamu teh jadi orang sing baik biar dapet karma baik. Kalau di Buddha bahasanya gitu. Ya. Tapi di dalam Islam makin nurut sama Allah, makin dikasih masalah. Ada yang pernah ngerasain tobat, hijrah, kok setelah tobat, hijrah masalah tambah banyak? Oh iya ya, kerasa ya. Pernah, udah dapat jawabannya belum? Kenapa? Karena saya, oke ya. Tapi ini ngobrol ya, diceritain. Ini kesimpulan yang kami dapat, yang saya dapat. Contoh ya, di Quran surat 29 Al-Ankabut ayat kedua, Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu wa hum la yuftanun. Kalau kita terjemahin pakai bahasa kita, Bu, jangan kalian ngaku udah beriman terus mau diuji gitu. Ya. Jadi makin beriman itu justru malah makin diuji. Atau contoh Quran surat kedua Al-Baqarah di ayat 155 dan 214. 155 dan 214. Dimulai dari walana beluwannakum bisyai, ya. Bahwa ayatnya berbeda tapi intinya sama. Jangan kalian ngaku bakal bisa ke surganya Allah sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu siapa? Orang-orang yang soleh itu, para sahabat, para orang soleh. Diuji dengan kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, semua kekurangan, digoncang semuanya. Sampai di ayat 214-nya mereka nanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ini teh orang-orang soleh yang hilang harta, hilang semuanya, tapi malah makin digempur, digeprek sama masalah. Tapi ditutup sama ayat 155-nya, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa Bu yang dikasih kabar gembira? Ayat 156-nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi adalah orang yang kalau dapat masalah, musibah, diuji apapun itu, mereka berkata, sesungguhnya saya punya Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Jangankan harta, jabatan, semuanya. Kalau kata Allah si Denis ini tangannya harus pulang duluan, entah gimana pasti lepas dan harus dikubur duluan. Mau cilaka kayak mau apa gitu ya. Karena badan kita aja bukan punya kita, Bu. Ya. Terus jadi hikmah dari yang tadi apa? Maksudnya adalah
Ketika kita menyebutkan semuanya adalah milik Allah, itulah penderitaan manusia yang paling awal. Ketika kapan? Ngerasa memiliki. Punten ya, contoh ini mah contoh. Ibu kesini naik motor, ada yang naik motor. Punten ini mah misal bukan doa ya. Nyampe depan nanti beres ngaji motornya hilang, sedih nggak Bu? Hah? Sedih. Nggak apa-apa, manusiawi. Tapi Ibu, ternyata ada namanya Pak Agus, tinggalnya di desa Sragen, RT 3, RW 5. Sama Bu, motornya hilang. Ibu sedih nggak? Enggak. Kenapa? Bukan punya saya. Betul? Makanya Bu, penderitaan manusia dari awal itu diawali dari perasaan hartaku, pasanganku, anak-anakku, jabatanku, popularitasku. Selamat menderita kalau ngaku semuanya punya diri. Ya. Karena justru begitulah Islam. Islam kalau diterjemahkan secara bahasa artinya apa sih? Berasal dari kata aslama yuslimu. Berserah, melepas. Dalam hati itu udah gak ada apa-apa lagi, udah tinggal Allah doang. Ya. Sehingga punten, balik lagi ke pertanyaan, kok kenapa tobat, hijrah malah makin stres, hidupnya masalah makin banyak? Karena Allah pengen melepaskan itu semua. Kenapa harus dilepaskan wahai Allah? Karena wallahi semuanya kamu miliki, Allah gak ada di hati, gak akan bisa tercapai yang namanya bahagia. Kalau bahagia dari pasangan tampan, cantik, rupawan, kenapa pasangan song juga cerai? Song Jongki, Song Hye-kyo, Song Toloyo cerai. Kalau bahagia itu dari popularitas, berapa banyak artis bunuh diri? Tahu Michael Jackson Bu? Bunuh diri Bu. Michael Jackson itu sampai pernah nyewa satu gedung mall, orang lain gak boleh masuk Bu. Cuman demi apa? Pengen tahu gimana sih rasanya belanja kayak orang normal. Karena kalau nggak ditutup, repot orang minta foto sama tanda tangan. Karena Michael Jackson terkenalnya nggak cuma satu kecamatan, ya, sedunia, ya. Tapi yang kayak gitu, yang udah viral, populer, mati Bu, stres, bunuh diri. Sekarang kita lihat orang demi viral tuh ngelakuin apa aja ya. Di TikTok ada yang mandi lumpur, ya. Kasih mawar tampol sendal, ya. Terkenal enggak jeding ya bibir, Masya Allah. Kalau emang bahagia itu dari harta, kenapa yang udah pada kaya pejabat masih korupsi? Jadi punten Bu ya, kita punya semuanya Bu, kan bukan tanpa alasan Allah ngasih contoh di Quran teh Firaun, betul? Firaun kurang apa lagi? Hidup 400 tahunan, istri soleha, raja, benghar kaya Bu, nggak pernah sakit, demam nggak pernah, bahkan direwayatkan batuk pun nggak pernah. Apa mulia? Hina. Terbukti nggak ada orang tua ngasih nama anaknya Firaun gitu. Anaknya lucu banget, namanya siapa? Firaun sing solehnya kumaha tuh kagok. Tapi ada orang ngasih nama anaknya contoh Ayub alaihi salam. Padahal siapa Nabi Ayub alaihi salam itu? Orang yang pernah diuji sama Allah kena penyakit kulit sekujur tubuh 18 tahun. Dan ketika kena penyakit kulit, 12 anak kandung beliau mati barengan. Ditinggal mati 12 anak kandungnya serentak. Hewan ternaknya kena wabah mati semua, ladangnya kena wabah layu semua. Komplit. Tapi minta sembuh ge malu. Saking nikmat dari Allah menurut beliau terlalu banyak. Ya. Jadi dari situ Insya Allah, karena Allah tahu, hai manusia, kamu punya semuanya, gak bisa bahagia demi Allah kecuali satu, itu semua lepas, tinggal Allah doang. Ya. Jadi murni kepada Allah. Bu, suka susu sapi murni gak? Suka. Tapi kalau susu sapi murninya punten saya campurin tai sapinya 1 sendok, mau? Nggak mau. Setengah sendok? Nggak mau juga. Diaduk deh biar nggak kelihatan. Masih nggak mau kene? Aduh ya. Berarti kita tuh pengennya yang murni. Kita manusia yang banyak kotornya aja pengennya yang murni. Ini Allah yang maha suci. Terus kita hidup teh STMJ, sholat terus, maksiat jalan.
tidak dimurnikan kepadanya. Hati kita yang sesempit ini isinya harta, jabatan, popularitas. Ya ada Allah nyelip sedikit di situ. Atau kan empet-empetan, wajar kita setiap hari hidup ngerasa sempit. Kalau pengen lega, ya udah we Allah aja. Ada bukan berarti nggak boleh punya dunia, Bu. Bukan berarti nggak boleh bahagia. Tapi ibarat gini, kalau pengen nangkap ayam, jangan diudak, Bu, capek. Pernah udak-udak ayam, Bu? Capek. Kalau pengen, ini pernah Ibu udak-udak ayam. Sakti sih Ibu olahraga. Kalau pengen nangkap ayam, taruh makanan, ayamnya datang, tutup. Sama, kalau pengen nangkap kupu-kupu, jangan dikejar dan dia mah bisa terbang. Maka gimana? Tanam bunga, nanti dia datang. Nggak cuma kupu-kupu yang datang, capung, nyamuk, demam berdarah dia datang, Bu ya. Tahu-tahu di opname ya. Insyaallah. Ya, jadi kayak ngelihat bayangan, kita ngejar bayangan, bayangannya pergi. Kita balik badan, lari, bayangannya malah ikutin. Ya. Jadi kenapa setelah kita tobat hijrah kok masalahnya tambah banyak, tambah berat? Karena ya Allah Maha tahu, Ia tahu, hei manusia, kamu pengen bahagia kan? Pengen bahagia kan semuanya kan? Bahkan semua yang kamu kira bisa membahagiakan dirimu, entah itu harta, jabatan, apa, gak bisa kamu udah punya. Mangga, nanti coba cicipin itu semua. Gak bisa jadi kebahagiaan sebelum hati kita ini udah lepas. Islam itu berlepas, berserah kepada Allah, baru bisa bahagia. Dan kalau orang udah nyampe ke tingkatan itu, semuanya serba Allah, itulah saatnya. Baik juga murni, bernolongin orang, dianya malah balas dengan keburukan. Gak apa-apa, kan kita berbuat baik bukan supaya dia suka, tapi karena Allah suka, udah we gitu. Oh tapi dia jahat, atau dia yang rugi, dia yang jahat kalau nggak tobat. Kita meninggal gak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Nah ya, pas dia jahatin, ditransfer pahalanya ke kita. Pahala dia udah habis, diambil dosa kita ku dia. Kan pengen ke surga kan? Itu kan butuh penggugur dosa dan yang lain-lain. Tenang. Jadi mangga ya Allah, pengen diapain gitu. Yang penting engkau ridho. Mau dijahatin, mau dijulitin, itulah. Emang kita kalau dikatain monyong, Bu, mulut kita langsung jadi mancung. Denis, monyong kamu. Stak, langsung mulutnya langsung maju. Enggak, Bu. Ya, malah mulut dia yang jadi monyong. Coba gimana nyebut kata monyong tanpa majuin bibir? Susah ya. Atau ibu dipuji cantik ya, ibu tuh meni awet muda pisan, pas ngecek KTP, benar umur saya berkurang ya. Enggak, tenang aja. Cacian, pujian sama bunyi ember jatuh sama aja ya. Yang penting Allah suka. Udah tuh lepas kalau kayak gitu, enak. Mau up, mau down, mau pahit, mau senang kehidupan, yang penting satu, Allah suka. Yang penting satu, jadi amal soleh di sisi Allah. Mangga ya Allah, sisanya pengen diapain juga. Udah naik roller coaster kehidupan, up and down, udah tenang kalau udah kayak gitu. Tapi kalau masih belum kayak gitu, masih ada selain Allah di hati kita, selamat menderita. Ya, udah weh sakit lah. Mangga dilanjutkan oleh gurunda kita, Ustazah Yunda tafadhol untuk menyampaikan nasihat. Masya Allah, gimana ibu-ibu, kayaknya disempurnakan sama Ko Dedi, saya bagian melengkapi aja ya Bu. Gimana ibu-ibu, sudah dapat ibroh dari sekian banyak pemaparan yang disampaikan oleh Ko Dedi Slim? Dapat Bu? Sempurna Bu pemahamannya? Gimana cara kita menghadapi up and down dalam kehidupan Bu? Tawakal ala Allah ya. Baik, kita sempurnakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bu? Minum dulu. Minum dulu Sob, minum dulu. Cai nanya. Ada minumnya enggak Bu? Ada. Sehat Bu semuanya? Bahagia Bu? Alhamdulillah, tapi senyumnya pahit.
Alhamdulillah. Boleh Bu kita senyum dulu semuanya. Ada teteh. Tuan Bunda. Atur nuhun. Ibu-ibu, teteh-tetehku yang dirahmati Allah, Bapak yang berhadir dan seluruh panitia yang berhadir, boleh kita senyum dulu semuanya? Masya Allah, kadang-kadang Bu, ketika kita tersenyum, kadang-kadang setengah masalah itu hilang. Betul nggak Bu? Ya, walaupun agak-agak senyumnya pahit, nggak apa-apa. Ya, insya Allah ketika kita mampu tersenyum dalam kehidupan, insya Allah Allah akan berikan pertolongan untuk kita. Amin insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, supaya kita semangat karena ini jam-jam perjuangan, di mana jam-jam ini sudah antara setengah sadar. Saya lihat wajah-wajahnya, ada yang sudah kepikiran beres ini mau minum es campur di mana, ada yang sudah kepikiran mie ayam mana yang mau dimakan, ada yang sudah kepikiran makan siang di mana ini kita beres dari sini. Weekend pula ya kan, makin lengkap lah. Jadi ibu-ibu, saya punya satu yel-yel, di mana yel-yel ini mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita. Boleh Bu? Boleh. Dari Boleh. jawabannya saja sudah tidak semangat. Boleh Bu? Boleh. Semangat Bu? Iya. Kalau saya tanya apa kabar ibu-ibu solihah hari ini, maka jawabannya alhamdulillah. Pegang dadanya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, berkah Al-Quran. Boleh Bu? Udah hafal gerakannya Bu? Hafalah gerakan senam juga hafal ya kan Bu? Iya. Boleh Bu? Semangat. Saya doakan yang paling semangat, semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar ibu-ibu solihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, berkah Al-Quran. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini teh ibu-ibu rahim peradaban, di mana peradaban itu dimulai dari rahim kita. Betul ya Bu? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tema kita hari ini adalah up and down dalam kehidupan. Bu, kalau saya bilang hai, jawabannya halo. Boleh Bu? Hai. Halo, halo, hai. Masih awal, masih fokus. Nanti ketika di tengah-tengah saya bilang hai, hai, halo, halo, udah mulai kurang fokus ya. Bu, ya, halo. Mungkin nggak Bu, dalam kehidupan ini kita bahagia terus? Stres juga Bu, happy terus, nggak menarik hidup ini, betul nggak Bu? Sederhananya deh Bu, kita lagi di wahana bermain, ya. Yang teteh-teteh juga tolong jawab. Kita lagi di wahana bermain, mana lebih kita pilih, naik roller coaster atau naik kereta kelinci anak-anak? Ini udah tua naik kereta kelinci, ya Allah, nggak level ya kan Bu?
Pilih mana Bu? Naik roller coaster atau naik kereta kelinci? Kereta kelinci. Sok cobain, ada kereta-kereta kelinci di sini. Sok saya pengen lihat Ibu naik kereta kelinci. Gak muat Bu. Iya. Pilih mana Bu? Naik roller coaster atau naik kereta kelinci? Gak ada pilihan lain Teh Yunda. Pilihannya berat amat. Ya, kalau pilih kereta kelinci saya dibully. Pilih roller coaster jantungan saya. Betul Bu? Bu? Ya. Yo. Halo. Hai. Bu. Iya. Kalau kita naik kereta kelinci, bosan nggak Bu? Nggak ada tantangannya, betul nggak? Iya. Suaranya suara apa itu? Kalau di Bogor ada kereta anak-anak, odong-odong Bu. Ya Allah, gitu ngelihat jalan, aku mau odong-odong gitu nggak menarik, betul Bu? Kalau roller coaster, ya Allah, begitu kita melihat roller coaster yang besar, kita udah istighfar dalam hati, betul nggak Bu? Makin ingat Allah. Begitu kita masuk, duduk di situ, apa yang kita ucapkan? La haula wala quwata illa billah. Nambah lagi nggak Bu ingat Allahnya? Nambah. Begitu sabuk pengaman sudah dipasang, kereta sudah dikunci, tidak bisa turun, apa yang kita ucapkan Bu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, kalau saya meninggal di sini, ya Allah tolong masukkan ke surga. Betul nggak Bu? Betul. Makin ingat Allah. Kadang-kadang tekanan dalam kehidupan sengaja Allah berikan agar kita makin ingat Allah. Coba naik kereta kelinci sambil main handphone, sambil makan pun bisa. Ya, sambil ngapain, dandan pun bisa. Allahnya kapan? Betul nggak Bu? Jadi kadang-kadang kehidupan itu kayak naik roller coaster. Memang serem, memang jantungan. Kadang kita naik, begitu turun, Allah, Allah, Allah terus. Siapa yang udah pernah naik roller coaster Bu? Gimana rasanya Bu? Ampun Teh Yunda. Yang ibu-ibu nih, aduh ngapain Bu naik roller coaster? Ya, kenapa Teh Yunda? Karena memang up and down dalam kehidupan itu, kata Allah, adalah sunnatullah dalam kehidupan. Kata siapa Teh Yunda? Kata Allah. Coba buka Qur'annya, Quran surat Al-Mulk ayat 2. Kita selalu baca ini sebelum kita tidur. Betul nggak Bu? Ya. Halo? Hai, halo. Sudah dibuka Quran surat Al-Mulk ayat 2-nya? Sudah? Sudah? Nih ibu-ibu liar. Aduh, surat berapa tadi? Quran surat Al-Mulk ayat 2. Apa kata Allah? Up and down itu adalah sunnatullah dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Lihat Bu, pelan-pelan. Diilhami ayatnya, coba diperhatikan maknanya. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Ada redaksi kata yang menarik di situ Bu. Kalau ada catatannya, boleh tolong dicatat. Ini kata yang saya bold di dalam pikiran saya simpan ke dalam hati saya, untuk saya kembali mengingat ini ketika saya dalam tekanan kehidupan. Apa kata Allah di situ? Alladzi khalaqal mauta wal haya. Bu, mauta wal haya apa artinya? Allah menciptakan mati dan hidup. Bu, halo.
Kita sekarang hidup dulu baru mati. Betul nggak? Tapi kenapa di Quran surat Al-Mulk ayat 2 Allah tulis di situ khalaqal mauta wal haya, mati dulu baru hidup. Nggak mungkin salah cetak kan Bu? Nggak mungkin Allah tipe kan Teh? Nggak mungkin. Ternyata ada makna yang luar biasa. Allah pengen reminder kita Bu, bahwasannya apa? Kehidupan yang sebenar-benarnya baru akan kita mulai adalah setelah kita mati. Makanya di situ redaksi kalimatnya alladzi khalaqal mauta wal haya. Kita itu mati dulu baru hidup. Ketika kita mati, baru disitulah kehidupan yang sebenar-benarnya akan kita mulai. Di sini kita nggak hidup Teh Yunda, hidup. Tapi hidup di sini adalah hidup yang untuk menanam. Betul Bu? Betul. Untuk di mana? Untuk kita menuai nanti di kehidupan yang sebenar-benarnya. Alladzi khalaqal mauta wal haya taliyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya? Jadi kehidupan ini kenapa up and down? Karena Allah pengen lihat Bu, siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Tidak akan kita dibiarkan mengatakan saya telah beriman sebelum didatangkan ujian, cobaan, kemiskinan, kemelaratan yang bahkan para nabi Allah, Rasulullah dan para orang-orang beriman sampai mengatakan mata nasrullah. Ketika diberikan kesusahan, kemelaratan, ujian yang bertubi-tubi, Rasulullah dan para orang beriman itu sampai mengatakan mata nasrullah, mata nasrullah. Kapankah pertolongan Allah akan tiba? Inni qarib. Allah itu dekat, pertolongan Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada jarakmu dengan urat nadimu sendiri. Bu, kita tanpa urat nadi bisa hidup nggak Bu? Sedekat itu dan lebih dekat itu Allah dengan kita Bu. Yakin nggak Bu? Yakin nggak? Ini nih penyakit kita. Masalah kita dalam hidup bukan kurang ilmunya, bukan kekurangan pengetahuannya, tapi kurang apa Bu? Kurang yakinnya. Ya, betul nggak Bu? Kalau kita sudah tahu dalam kehidupan ini Allah sengaja menguji kita Bu. Hidup ini penuh dengan ujian. Supaya apa? Supaya ketika kita dalam ujian Allah, kita sadar tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini bisa bergerak kecuali atas izin Allah. Kita mendapatkan kebahagiaan mustahil tanpa izin Allah. Kita mendapatkan kesedihan ataupun kegelisahan mustahil tanpa izin Allah. Supaya apa Bu? Supaya ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita tidak terlalu bersuka cita. Apa Bu? Supaya ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita tidak terlalu bersuka cita, nggak terlalu senang. Karena dalam kehidupan itu seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Dan roda ini berputar tentunya atas izin Allah. Ketika kita di atas, kita gembira, Allah bilang ini atas izinku. Dan kamu ingat baik-baik, jangan terlalu senang, karena kamu tetap akan diuji. Suatu saat kamu akan di bawah. Dan ketika kamu di bawah, kamu sedang susah, apa kata Allah? Jangan terlalu bersedih. Karena ingat Bu, kalau malam sudah mulai gelap, itu pertanda akan datangnya apa? Pagi. Betul nggak?
Malam sudah mulai pekat, artinya kehidupan kok terasa sulit sekali. Hutang saya nggak lunas-lunas, anak saya susah sekali disuruh sholat. Ingat Bu, kalau sudah kehidupan makin pekat, makin berat, ingat, justru saat itulah pertolongan Allah telah dekat. Coba deh kita buka Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Apa kata Allah di situ, Bu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apa kata Allah di situ, Bu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang satu nasrullah. Apa itu nasrullah? Pertolongan Allah. Wal fath. Apa itu fath? Kemenangan, Bu. Apabila Allah sudah nolong kita, ketika Allah sudah berikan pertolongan serta kemenangan untuk kita, lihat kelanjutan ayat keduanya, maka manusia akan berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah. Dia sudah melihat dan sudah merasakan ketika sulit, lalu dia bersabar, Allah berikan pertolongan. Betul nggak, Bu? Betul. Ya. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita sedang ada di bawah, lalu kita memuji Allah, kita yakin kepada Allah, maka apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang ketika diberikan musibah dia ingat kepadaku, maka aku akan berikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita masih bisa menduga, itu belum pertolongan Allah. Contoh, Bu, ini mas saya umroh pasti dari tabungan saya. Masih keduga, belum dapat nasrullah berarti, Bu. Betul? Tapi kalau sudah tidak mampu kita duga, di situ Allah berikan nasrullah juga fath, kemenangan. Contoh, kita mengira kita bakalan pergi haji dan umroh dari tabungan. Kita yakin, ya Allah, ketika saya lurus nolong agama Engkau, Engkau pasti tolong saya. Sesuai dengan firman Engkau di dalam Quran surat Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Engkau katakan barang siapa yang menolong agamaku, maka Engkau akan menolongku dan Engkau akan meneguhkan kedudukanku. Ya, ketika kita sudah lurus nolong agama Allah, lalu dari arah yang tak pernah kita duga, tahu-tahu guru kita ngajakin, yuk temani saya untuk pergi umroh. Keduga nggak, Bu? Nggak terduga. Bukan dari tabungan, bukan dari orang yang kita harapkan. Itulah orang-orang yang benar-benar ketika dia lurus di jalan Allah, bertawakal kepada Allah, berikhtiar maksimal untuk jadi ibadah di sisi Allah, maka mereka yang akan mendapatkan dua jaminan dari Allah. Yang pertama, mereka akan dapat jaminan nasrullah, pasti ditolong Allah. Yang kedua, mereka pasti akan dapat jaminan fath, kemenangan dari Allah. Mereka tidak akan dikalahkan oleh kesedihan. Mereka tidak akan dikalahkan oleh kekecewaan. Mereka tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsu. Mereka tidak bisa dikalahkan oleh hubud dunia. Mereka tidak bisa kalah oleh godaan syaitan. Kenapa? Karena yang pertama, mereka hidup ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah saja, Bu. Dapat masalah, ya masalah itu ujungnya dua. Satu, penggugur dosa. Dua, peninggi derajat. Enak nggak, Bu, dapat masalah? Enak. Kalau sudut pandang kita udah lillahi ta'ala. Betul nggak, Bu? Halo? Hai, halo? Masih sadar, Bu?
Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sudah yakin lillahi ta'ala kepada Allah, yang kedua, orang yang akan mendapatkan jaminan oleh Allah, yaitu mereka yang selama hidup bergerak, berikhtiar maksimal. Bu, selama kita hidup, kita kudu terus bergerak, betul nggak Bu? Saya pernah nanya sama ibu saya, Ma, kalau orang Medan itu manggil ibu bukan mamah, tapi emak, mama. Ada kaknya. Ada K-nya di belakangnya. Mama. Mak, udahlah nggak usah kerja, saya bilang. Biar saya saja yang kerja, ya. Ibu saya bilang apa? Yang namanya orang hidup kudu terus bergerak. Itu kata-kata sederhana yang menghujam di dalam dada saya. Ternyata itu kalimat tidak sembarang kalimat, Bu. Coba saya ulang. Saya bilang sama mama saya, Mak, Mama udah usia segini, kita juga sudah kerja anak-anak, gak usahlah Mama kerja, biar kami saja yang kerja, biar gantian gitu. Mama istirahat saja, nikmati hidup. Apa kata ibu saya? Ibu saya bilang, manusia itu kalau masih hidup kudu terus bergerak. Sederhana tapi menghujam di dada saya. Bahkan saya agak-agak terharu mendengar kalimat itu. Sebelum saya dengar kalimat ibu saya sudah pernah baca kalimat itu yang berasal dari kalamullah ternyata, Bu. Dari kalam Allah di Quran surat Al-Jumu'ah. Coba kita buka, Bu, kita buktikan, Bu. Ya. Silakan kalau mau dibuka Jumu'ah surat ke-62. Silahkan, Bu. Quran surat 62 ayat 8 ya. Sudah, Bu? Iya. Bu, ternyata kalimat sederhana yang keluar dari lisan ibu saya itu bukan sembarang kalimat. Ternyata ada di dalam kalamnya Allah, Bu. Di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bu, lihat artinya. Apabila sholat telah kamu laksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Bu, kalimat bergerak itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut bertebaranlah kamu di muka bumi. Kalau kita bertebaran di muka bumi artinya kita diminta bergerak. Jadi kalimat ibu saya itu bukan kalimat biasa. Ketika ibu saya bilang, Nak, ketika kita masih hidup kita kudu terus bergerak. Tidak peduli sesakit apapun hati kita, tidak peduli sesedih apapun kita hari ini, yang namanya manusia masih hidup bergerak terus. Karena di dalam gerakan itu terdapat begitu banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya berkah, Bu?
ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan-kebaikan. Ketika kita bergerak Bu, banyak sekali peluang kebaikan yang bisa kita dapatkan. Bu, kalau kita lagi sedih, lalu yang kita pilih ngunci diri sendirian di dalam kamar, nyetel lagu galau, makin pengen mati nggak Bu? Kayaknya lebih baik mati aja hari ini. Orang udah tahu sedih, bukannya mandi, bergerak kek, apa kek, udah tahu sedih, malah kunci pintu, kemudian selimutan, tiduran, pasang lagu galau, ya udah pengen mati. Betul nggak Bu? Betul nggak Teh? Si Teteh nih biasanya anak gadis, putus cinta atau doi nyebar undangan nikah, udah tuh, nak ayo makan nak, apa katanya, ntar aja, lagi galau mah, di kamar seharian, kunci pintu seharian. Nak jangan gitu, ayo makan nak. Enggak mah, duniaku sudah runtuh. Ya Allah, apa kata Allah? Bertebaranlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Pengen beruntung nggak Bu? Bu, orang pintar itu banyak Bu, betul nggak? Tapi belum tentu orang pintar itu beruntung. Percaya? Ini udah saya buktiin. Saya punya teman dulu waktu SMA, beliau itu selalu juara umum. Tapi mohon maaf, tidak selamanya orang pintar itu beruntung. Tapi kalau kita jadi orang yang beriman, punya iman di dalam dada kita, insya Allah Allah janjikan keuntungan. Bahkan 2 keuntungan. Kalau kita mengejar akhirat itu ibarat buy one get two. Tapi kalau kita sibuk ngejar dunia, itu ibarat kita beli sesuatu tapi ternyata itu tidak bisa dibeli dan tidak bisa dimiliki. Contoh sederhana, ketika kita ngejar akhirat Bu, itu ibarat buy one get two. Kita sibuk memperbaiki sholat kita. Ketika kita baru hijrah, apa yang harus pertama kali saya lakukan Teh Yunda? Perbaiki sholat. Dari mulai cara kita wudhu, perbaiki apakah bacaan kita sudah benar, apakah sudah sesuai, apakah wudhu kita sudah sesuai dengan wudhunya Nabi. Perbaiki sholat. Makanya di dalam Quran surat Al-Jumu'ah tadi dikatakan, ketika sudah kamu selesai mendirikan sholat, bertebaran, keluar, bergerak. Ya Bu, bergerak. Agar apa? Agar kamu beruntung. Ketika kita lagi sedih, kita bergerak, lakukan saja. Pergi bekerja, jangan udah galau di rumah aja nggak mau, lagi patah hati, makin stres Bu. Cobain aja. Saya 3 tahun Bu diuji Allah, kami ini belum memiliki keturunan. Tahun 2022, saya cerita sedikit ya Bu. Tahun 2022 menurut saya itu adalah masa-masa downnya diri saya. Kita pasti punya tahun dimana kita down, betul? Iya. Kita pasti punya bulan dimana bulan itu benar-benar buat kita down, betul? Iya. Kita punya masa kejadian dimana waktu itu kita benar-benar jatuh rapuh banget, betul nggak Bu? Betul. Tahun 2022 kemarin menurut saya itu adalah tahun-tahun dimana saya benar-benar down, sampai di posisi saya pribadi itu pernah terbesit was-was setan yang membisikkan, kayaknya lebih baik mati aja deh. Saya Bu, ini jujur di hadapan ibu-ibu ya, yang ngomong di depan ini bukan malaikat, pernah terbesit di dalam diri saya. Ketika di tahun 2022 itu kayaknya masalah, ujian, cobaan kayaknya nggak habis-habis deh Bu di diri saya ya. Mulai dari yang pertama ujian pernikahan, ekonomi,
keluarga, keturunan, sakit, paket komplit gak Bu? Bahkan baru berobat bukannya sembuh, nambah sakit lagi. Diobati di bagian yang itu, nambah penyakit yang lain. Diobati di bagian yang satunya lagi, ternyata ada bagian yang lain. Diobati bagian yang itu, ada sampai saya keluar mungkin kalau di total mungkin ada 50 juta hanya untuk berobat saja. Tahun 2022 itu masa dimana saya benar-benar down. Saya benar-benar gak tahu bagaimana lagi caranya saya naik ke permukaan. Mungkin boleh tanya sama suami saya. Saya benar-benar udah gak bisa up. Bu, kalau level kita, ketika kita berada di level 9, lalu kita jatuh sejatuh-jatuhnya sampai level 1, sulit gak Bu buat naik lagi ke level 9? Sulit. Betul gak Bu? Ya. Itulah yang saya rasakan. Ketika pada saat mungkin tahun 2021 di mana keimanan lagi naik-naiknya, keyakinan kepada Allah lagi naik-naiknya, tahun 2022 Allah buktikan firman-Nya, tidak akan kamu dikatakan beriman sebelum kamu diuji dengan kesusahan, kemelaratan, penyakit, dan segala penderitaan hati. Dan itu saya alami di tahun 2022, lengkap, paket lengkap banget. Sehingga pada saat itu saya merasa, ya Allah, bagaimana caranya supaya saya bisa bangkit? Ibu pengen tahu apa yang membuat saya bisa bangkit dan apa yang membuat saya 1 tahun itu dalam keterpurukan. 1 tahun itu Bu, tanya sama Ko Denis, ada masa di mana saya tidak mau ketemu dengan orang. Ada masa di mana saya tidak mau ketemu dengan orang. Karena kalau saya ketemu dengan orang, saya iri dengan nikmat yang dia miliki. Nikmat sehat, nikmat keturunan, nikmat keluarga yang lengkap. Saya jauh Bu dari orang tua. Saya kesini sendirian, mengikuti kowam saya, suami saya untuk berdakwah di ibu kota. Keluarga saya seluruhnya ada di kota Medan karena saya berasal dari Medan. Berat Bu, dalam ujian sakit, belum diberikan anak-anak yang meramaikan rumah, kemudian jauh dari orang tua, belum lagi tantangan dakwah di ibu kota, paket komplit. Pada saat itu saya benar-benar gak pengen keluar rumah, gak pengen ketemu orang karena saya belum siap untuk menghadapi omongan-omongan orang yang bertanya kapan punya anak. Padahal dia tidak tahu apa yang sudah saya alami, berapa kali suntikan yang sudah disuntikkan ke dalam tubuh saya. Beliau tidak pernah merasakan betapa seringnya yang saya kunjungin itu bukan mall, tapi rumah sakit. Beliau tidak tahu bagaimana cara saya terus meminta pertolongan kepada Allah agar menguatkan hati ini, agar dikuatkan untuk bisa membersamai kowam saya, karena tidak mudah Bu membersamai seorang ustadz, banyak cobaannya. Saya masih 2 tahun menikah, itu ada yang DM saya Bu, Tayunda berkenan tidak berbagi suami? Di saat saya lagi sakit, di saat saya jauh dari orang tua, tantangan keluarga, belum tantangan dakwah, lengkap Bu. Jadi saya rasa, ya Rob, mungkin ujian saya tidak lebih berat dari para ujian nabimu, tapi kayaknya saya nggak sanggup ya Allah. Saya nggak sanggup. Ketika itu langkah yang saya lakukan itu salah Bu. Saya justru berdiam diri di rumah. Ya saya sholat, baca Quran, cuman saya belum mengamalkan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Benar sih saya sholat, benar sih saya baca Quran, saya laksanakan perintah Allah, tapi yang membuat saya lemah, saya tidak bergerak. Ketika saya tidak bergerak, saya tidak mendapatkan keberkahan dari Allah, tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang bisa saya dapatkan ketika saya mau berusaha untuk keluar dari mihrab, dari rumah saya. Yang saya rasakan pada saat itu Bu, kayaknya pengen di rumah, nggak pengen ketemu orang. Alhasil apa? Setiap hari bawaannya kayaknya sedih, pengen mati, nggak semangat mau ngapa-ngapain. Mau mulai dakwah aja Bu, kayaknya ngerasa saya munafik banget.
kayaknya saya nggak pantas buat dakwah. Bagaimana saya pengen memberikan cahaya untuk orang lain sementara cahaya saya sedang redup. Itu yang saya rasakan, Bu. Saya diundang, Bu, kajian banyak, saya tolak-tolakin semuanya, Bu, karena saya nggak mau jadi orang munafik kan. Sayanya saja cahayanya nggak ada, redup. Bagaimana mungkin saya bisa bagikan cahaya ke orang lain? Maka saya bergelut dengan pergelutan panjang selama 1 tahun melawan hawa nafsu, kesedihan, penderitaan, ujian, hingga akhirnya saya bertemu dengan ayat ini. Dan kemudian saya berusaha bangkit, keluar rumah, mandi, sholat, baca Quran, keluar rumah, ketemu guru, minta nasihat, ketemu dengan orang-orang solih yang ternyata ujiannya lebih berat daripada saya. Ketemu dengan guru, minta doa, wahai guru saya sedih. 1 tahun kayaknya berat banget ujian saya. Wahai guru, tolong doakan saya supaya saya cepat diberikan keturunan, biar agak berkurang beban ujian itu. Karena kalau melihat anak-anak terhibur ya, Bu, hati kita pulang kerja capek ngelihat anak-anak masih kecil-kecil, terhibur ya, Bu. Saya minta doa kepada guru, wahai guru, doakan saya supaya saya cepat diberikan keturunan. Terus apa kata guru saya? Yunda, kamu pengen keturunan, pengen apa dengan keturunan itu? Karena apa pengen punya keturunan? Akhirnya, Bu, saya jawab, saya pengen punya keturunan supaya suami saya nggak berpaling ke wanita lain. Saya jawab sebagai seorang wanita yang takut kehilangan suaminya, Bu, supaya suami saya tidak berpaling, ustazah. Saya jawab seperti itu. Kemudian guru saya mengatakan, nah, yang bisa membolak-balikan hati suamimu itu Allah. Mau kamu punya anak 1000, kalau Allah balikkan hatinya berpaling, dia berpaling. Tapi mau kamu gak punya anak pun seumur hidup, kalau Allah menggenggam hatinya tetap mencintaimu, pasti tetap mencintaimu. Antara mimpi dan kenyataan, esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara. Cinta